Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan mati dan hidup untuk melihat siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap istiqomah dalam mengemban misi dan risalah beliau hingga akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau singgah di sebuah daerah yang bernama Quba. Maka yang pertama kali beliau lakukan dengan para sahabatnya adalah mendirikan masjid. Demikian juga ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, program utamanya adalah mendirikan masjid. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan masjid sangatlah penting bagi kaum muslimin, sebagaimana kedudukan air bagi ikan. Dalam Al-Quran, kata masjid disebutkan sebanyak 92 kali. Dan Asmaul Husna yang ke-92 adalah An-Nafi'u, yang artinya yang memberikan manfaat. Oleh karena itu, semestinya masjid harus kita kelola dengan baik. Masjid harus kita kelola dengan profesional. Masjid harus kita jadikan sebagai rumah kebahagiaan bagi jamaah dan masyarakat sekitarnya. Namun kenyataannya kita masih melihat banyak masjid yang mengalami krisis. Ada krisis kepengurusan, ada krisis keuangan, ada juga krisis program dan kegiatan, sehingga masjid tidak memberikan dampak apapun bagi jamaah dan masyarakat sekitarnya. Bersyukur Masjid Al-Amanah Kementerian Keuangan dikelola dengan sangat baik. Program dan kegiatannya sangat lengkap. Ada kajian yang membuat jamaahnya dipaham tentang agama ini. Ada program berbagi yang mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan membagikan kembali kepada orang-orang yang berhak. Ada juga Masjid Darussalam di kota wisata dekat tempat saya tinggal. Masjid ini dalam setahun mampu mengumpulkan zakat, infak dan sedekah 50 miliar lebih. Dan yang tidak kalah fenomenal adalah Masjid Jogokarian di Yogyakarta yang sangat terkenal dengan pelayanan kepada jamaah yang sungguh luar biasa. Di sana ada program hadiah umroh bagi jamaah yang paling rajin sholat jamaahnya. Kemudian ada program pengajian barang yang hilang. Jadi jika kehilangan sandal, sepatu, sepeda atau motor, maka akan diganti dengan merek yang sama dan baru. Dan saking baiknya pelayanan masjid ini, ada seorang tukang beca yang mau menyerahkan BLT-nya kepada pengurus masjid. Jadi ketika itu tukang beca ini menemui pengurus dan menyerahkan uang sebesar 300. Kemudian pengurus masjid ini tanya, ini kebanyakan Pak. Enggak apa-apa Ustaz, saya memang sudah berniat nazar untuk sedekah ketika saya dapat rezeki yang tak terduga, dan ini adalah rezeki tidak terduga saya.
maka saya ingin infakkan kepada masjid, mohon diterima. Kemudian pengurus ini bertanya, kenapa kok Bapak bisa seperti ini? Kemudian dia bercerita, masjid ini mempunyai pelayanan sangat baik. Saya dulu pernah mandi di masjid di sekitar sini, tapi dimarahi. Tapi ketika saya di masjid ini, saya mandi, saya tidur, bahkan saya makan, saya dilayani dengan baik. Sampai akhirnya saya ikut rajin sholat berjamaah. Oleh itu, tolong ini diterima dengan baik. Oleh karena itu, marilah sebagai seorang yang beriman, kita jadikan masjid di tempat kerja kita, kita jadikan masjid di tempat tinggal kita sebagai rumah yang menyenangkan bagi jamaah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.